Shalom, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Salam jumpa lagi, salam sejahtera. Puji Tuhan, jikalau hari ini kita kembali untuk mendengar firman Tuhan, diajar dengan kebenaran firman Tuhan, dibentuk seturut kehendak Tuhan, agar kita tetap setia di dalam Tuhan, yang kita kenal di dalam Yesus Kristus. Sebelum saya berkhotbah lebih lanjut, kita berdoa terlebih dahulu. Terpujilah namamu Allah Bapa, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang setia, Allah yang penuh kasih, yang selalu menyertai kami. Kami mengucap syukur, jikalau hari ini kembali untuk boleh mendengar firman-Mu, untuk boleh diajar dengan kehendak-Mu, untuk hidup kami selalu menyenangkan hati Tuhan. Sertai pemberitaan firman-Mu ini ya Tuhan, dimanapun jemaat-Mu bisa mendengarnya, Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan, kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom, sekali lagi puji Tuhan Bapak Ibu. Hari ini tema kita adalah jangan sampai mati rasa. Jangan sampai mati rasa. Saudara, perasaan itu di dalam manusia sangat penting dan unsurnya sangat dominan. Di dalam setiap kita berinteraksi, baik dengan sesama, apalagi dengan Tuhan. Nah, perasaan-perasaan ini Bapak Ibu jangan sampai Bapak Ibu tidak manage dengan baik, tidak mengelola dengan baik. Sebab perasaan ini, saudaraku, adalah sangat penting sekali apabila kita berinteraksi dengan sesama, apalagi berinteraksi dengan Tuhan. Hal-hal yang penting jangan sampai kita, saudaraku, mati rasa di situ. Adapun beberapa hal yang perlu kita ketahui soal perasaan kita ini adalah perasaan sebagai bertanda kepedulian. Perasaan sebagai bertanda kepedulian itu yang pertama. Kita lihat di Roma 12 ayat 14 sampai 17. Demikian firman Tuhan, berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama, janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Bayangkan Bapak Ibu, jika perasaan kepedulian kita mati, di sini kita tidak bisa memberkati orang yang menganiaya kita. Tetapi justru sebaliknya kita akan mengutuk mereka. Dan kita tidak bisa merasakan kepedihan orang lain. Kita tidak bisa juga merasakan kesukacitaan orang lain. Sehingga kalau kita mati rasa di situ, Bapak Ibu, kita dianggap sudah mati sebelum mati. Makanya di sini perasaan itu sangat penting sebagai bertanda kepedulian. Kondisi seberat apapun kekecewaanmu, jangan sampai mati rasa terhadap kepedulian untuk orang lain. Jadi berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Saudara, memang berat apabila kita sudah berat kecewa kita. Apalagi ada dendam, ada akar kepahitan. Tetapi jangan sampai saudaraku kita tidak melakukan firman Tuhan ini, agar kita punya perasaan hidup dan untuk boleh mempermuliakan nama Tuhan. Saudaraku, kita sangat peduli atas setiap sesama kita. Jangan sampai kita egois. Tatkala seseorang mati rasa terhadap kepedulian terhadap sesamanya, sudah barang tentu dia memikirkan hanya diri sendiri. Dan sudah barang tentu pula pastinya akan melanggar firman Tuhan yang tadi saya katakan di Roma 12 ayat 14 sampai 17. Jadi sebagai orang Kristen, perasaan kita harus menang Bapak Ibu. Terhadap kondisi bagaimanapun harus tetap hidup. Jangan sampai mati rasa, jangan sampai kecewa, jangan sampai dendam, jangan sampai akar pahit. Sebab itu sangat merugikan diri kita, sangat merugikan keimanan kita. Makanya di sini perasaan sebagai bertanda kepedulian itu sangat-sangat luar biasa, saudaraku. Pentingnya bagi hidup kita. Jadi kita harus memberkati siapa yang menganiaya kita. Kita harus
bersuka cita dengan orang yang bersuka cita, dan harus menangis di tengah orang menangis, agar perasaan kita sehat. Kita harus sehati sepikir, sesama manusia saling mengasihi. Jangan sampai kita mati rasa dalam hal tersebut ya Bapak Ibu. Sebab ini pengajaran dari firman Tuhan yang sangat indah, yang sangat luar biasa, agar perasaan kita tetap hidup. Sehingga perasaan kita benar-benar, saudaraku, perasaan yang Tuhan inginkan dan seperasaan dengan Yesus Kristus. Lihat saudaraku, Tuhan kita Yesus Kristus, Dia akan perasaannya begitu luar biasa. Dia tidak dendam dengan orang yang menganiaya dia. Dia tidak kecewa, bahkan dia bilang, Bapa ampunilah kesalahan mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Kalau Tuhan sedemikian rupa yang kita sembah untuk hal perbuatannya, mengapa kita tidak menirunya Bapak Ibu? Ingat baik, jangan sampai kita untuk mematikan perasaan kepedulian kita. Tidak boleh. Kita lihat Yohanes 20:23. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Kita punya peranan penting di dalam perasaan kita, di dalam kondisi hidup kita terhadap orang lain. Jika engkau mengatakan dosa orang itu tetap, maka tetaplah dosa orang itu. Jika engkau mengatakan diampunilah mereka, diampunilah mereka. Mari kita melepaskan pengampunan terhadap orang-orang yang menganiaya kita. Agar mereka diampuni, kita pun diampuni, saling mengampuni. Itulah hidup kekristenan yang sejati, yang tidak bisa ada di tempat lain, yang tidak bisa di tempat kepercayaan lain. Kita tidak boleh mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tidak boleh Bapak Ibu. Perasaan kita jangan sampai mati rasa di dalam kepedulian terhadap sesama. Itu yang pertama. Adapun yang kedua, saudaraku, perasaan sebagai bertanda kepekaan. Perasaan sebagai bertanda kepekaan, Efesus 4 ayat 17-23. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka, karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu, dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia, dan menerima pengajaran di dalam Dia, menurut pengebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Saudaraku, bagaimana kita bisa tahu, bisa mengerti makna manusia baru jika kita tidak ada kepekaan dalam perasaan kita? Malah sebaliknya ada kebebalan dan perasaan kita tumpul, sehingga kita tidak tahu bahwa apa yang kita perbuat adalah berdosa. Dan sehingga pada akhirnya saudaraku, kita tidak peka di situ, sehingga kita tidak tahu mana yang dari Tuhan, mana yang bukan. Apakah ini tidak berbahaya orang semacam ini? Yang perasaan mereka setelah tumpul, mereka itu pengertian yang sia-sia dan pengertian yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Kepekaan itu penting Bapak Ibu, apalagi kepekaan terhadap kehendak Tuhan, terhadap keinginan Tuhan, terhadap tujuan yang Tuhan berikan bagi setiap kita, terhadap tanggung jawab kita kepada Tuhan. Tidak ada kepekaan atau mati rasa terhadap nilai kepekaan ini Bapak Ibu. Kita tidak tahu apakah kita sudah menjadi manusia baru atau manusia lama. Ya kan? Yang pada akhirnya saudaraku, kita akan terjadi kertak gigi. Yang kita pikir kita masuk surga, ternyata kita masuk neraka. Jangan bebal Bapak Ibu, jangan perasaan kita tumpul. Kita harus memiliki kepekaan, sehingga kita harus tahu mana yang dari Tuhan, mana yang bukan. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Itulah ibadahmu yang sejati. Engkau harus bisa membedakan mana kehendak Allah yang benar dan yang sempurna. Itu nilai kepekaan kita, perasaan kita benar-benar harus tahu.
Kita harus mengerti Bapak Ibu. Begitu kita akan melakukan berniat saja, kita udah tahu, ini saya akan berniat jahat. Oh, nggak boleh. Langsung kita batalkan. Langsung kita urungkan. Itu kepekaan yang menuntun kita di dalam kehendak Tuhan. Sehingga kita tahu, oh ini dari Tuhan. Latihlah kepekaanmu lebih tajam lagi. Sebab dunia ini akan membuat manusia tumpul perasaannya. Sehingga mereka melawan Tuhan, durhaka kepada Tuhan, dan akibatnya sangat mengerikan. Kita tidak boleh ada dalam kondisi seperti itu. Dan perasaan sebagai bertanda kepekaan jangan mati. Kalau kita mati rasa di dalam kepekaan Bapak Ibu, kita akan menuruti orang-orang dunia yang mereka tidak tahu maksud dari tujuan hidupnya adalah untuk mempermuliakan Tuhan. Yang pada akhirnya mereka hidup sia-sia. Hidup yang sangat amat mendukakan hati Tuhan, dan hidup yang akan mendapatkan satu nilai keadaan yang sangat mengerikan. Mulai saat ini pekalah terhadap nilai-nilai ketuhanan, terhadap nilai-nilai perasaanmu, engkau ini sedang mengerjakan kehendak Tuhan atau kehendak setan. Kalau engkau tidak peka dalam hal ini, perasaanmu tumpul, engkau akan memberikan kepada dirimu kepada nilai-nilai keberdosaan dan menjadi alat kelaliman, bukan alat kebenaran. Adapun yang ketiga Bapak Ibu adalah perasaan sebagai bertanda kesetaraan. Perasaan sebagai bertanda kesetaraan. Filipi 2 ayat 1-11. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, yang bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudaraku, lihat perasaan Tuhan yang begitu luar biasa dalam kesetaraan. Walaupun dia dalam rupa Allah, tidak menganggap dirinya itu benar-benar kondisinya meninggikan dirinya. Jadi dalam Kristus Yesus ada kesetaraan di dalam perasaannya. Dia menjadi manusia, sama dengan manusia. Itu luar biasa. Dan ternyata di dalam kekristenan tidak ada kasta-kasta, Bapak Ibu. Tidak kamu lebih tinggi dari saya lebih tinggi dari kamu. Tidak boleh seperti itu. Itu perasaan sudah mati dalam hal kesetaraan. Kita harus bersama-sama hidup di dalam Tuhan. Awalnya kita adalah manusia berdosa, sama semuanya berdosa. Kemudian kita mendapatkan kasih karunia, semua mendapatkan kasih karunia bagi yang percaya kepada Yesus Tuhan. Jadi seperti itu, tidak ada yang lebih di antara kita. Makanya kepekaan terhadap kesetaraan itu penting. Sehingga kita tidak merasa lebih hebat dari orang lain, tidak merasa lebih sombong dari orang lain, tidak merasa lebih kaya dari orang lain, tidak merasa lebih tinggi dari orang lain. Kita ini dari debu dan tanah, Bapak Ibu. Tatkala kita mati, kita akan berpulang ke arah itu. Setiap kita harus memiliki kepekaan terhadap kesetaraan. Satu nilai understanding responses yang kita bisa untuk bergaul bagi semua orang. Tidak ada suku yang lebih tinggi dari suku lain, tidak ada. Semua sama, di dalam Kristus itu semua sama di mata Tuhan. Yang awalnya kita adalah umat berdosa, dan kemudian adalah umat Tuhan yang mendapatkan kasih karunia, yang mendapatkan anugerah. Saudaraku, tidak boleh kita di dalam hal ini berkelas-kelas.
Seringkali terjadi di dalam kekristenan, saudara, ada kelas-kelas tertentu, kelas-kelas elit, eksklusif, segala macam. Oh, tidak ada. Itu bukan pengajaran Yesus Kristus. Itu pengajaran di kepercayaan lain. Di dalam kekristenan tidak ada nilai-nilai itu. Semua setara, semua sama, Bapak Ibu. Jadi setiap kita sama semua di mata Tuhan. Tatkala Anda sombong terhadap orang lain, itu Tuhan tidak suka. Tuhan membenci orang sombong. Makanya perasaan bertanda kesetaraan jangan sampai mati. Kalau mati perasaanmu dalam kesetaraan atas sesamamu, engkau merasa lebih hebat dari orang lain. Engkau akan melawan Tuhan dan engkau dihitung sebagai orang-orang pemberontak. Setiap kita harus menyadari, harus peka dalam kesetaraan. Kita sama, Bapak Ibu. Sama-sama diciptakan dari debu tanah. Sama-sama kita akan mati. Dan sama-sama kita akan masuk surga oleh karena karya Kristus Yesus. Ingat baik, jangan sampai mati rasa dalam hal kesetaraan. Yang keempat, Bapak Ibu. Yang keempat, saudaraku, jangan perasaan sebagai bertanda kebinasaan. Perasaan sebagai bertanda kebinasaan. Roma 1 ayat 28 sampai 32. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas, penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati, mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Saudaraku, apa tidak berbahaya kalau perasaan kita tidak tahu akan nilai kebinasaan? Seperti ini, Bapak Ibu. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah. Kalau perasaanmu tidak perlu untuk mengakui adanya Allah, adanya Tuhan, engkau akan menyerahkan dirimu kepada nilai-nilai yang terkutuk. Pikiran-pikiranmu akan terkutuk. Makanya kita perhatikan nilai dalam perasaan kita dalam hal ini. Misalnya, kita hidup terus dalam kenajisan. Jadi kita tidak merasa perlu hidup kudus. Hati-hati, Bapak Ibu. Misalnya kita hidup terus dalam kejahatan. Jadi kita tidak perlu merasa untuk hidup sesuai kebenaran Tuhan. Hati-hati. Engkau sedang dalam posisi terkutuk pikiranmu. Jangan sampai perasaanmu tumpul terhadap nilai-nilai Tuhan yang akhirnya membawa dirimu kepada nilai kebinasaan. Banyak orang Kristen, saudaraku, tidak menyadari dan perasaannya menuju kepada nilai kebinasaan, membawa nilai dirinya kepada nilai kebinasaan. Jadi mereka tidak merasa perlu untuk hidup dalam kekudusan. Mereka tidak merasa perlu untuk hidup dalam kejujuran. Mereka tidak merasa perlu dalam hidup ketulusan. Mereka tidak merasa perlu hidup dalam kerendahan hati. Mereka tidak merasa perlu hidup dalam kebenaran. Mereka tidak merasa perlu dalam hidup kebaikan. Dan kalau begitu perlumu apa? Perlunya kita apa? Perlunya kita adalah melawan Tuhan. Hati-hati, ada tabur tuai. Apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Saudaraku, setiap kita harus ada awas-awas terhadap diri kita. Jadi jika perasaanmu mati dan engkau tidak merasa perlu untuk mengikuti firman Tuhan, tidak merasa perlu terhadap ketaatan dengan firman Tuhan, hati-hati. Perasaanmu itu sudah mati dan engkau membawa dirimu dalam kebinasaan. Perlu kita sadari. Bangkitkan perasaanmu dalam hal seperti ini supaya perasaanmu menyadari dan segera bertobat mumpung masih ada waktu. Kita sangat perlu, Bapak Ibu, mengenal Tuhan. Kita sangat perlu untuk taat kepada Tuhan. Kita sangat perlu, Bapak Ibu, untuk hidup dalam kekudusan. Kita sangat perlu untuk hidup dalam kebenaran. Kita sangat perlu untuk hidup di dalam kebaikan. Karena itu adalah anjuran Tuhan. Karena itu adalah firman Tuhan. Karena itu adalah nilai-nilai keinginan Tuhan. Bapak Ibu berani merasa tidak perlu dalam hal itu? Hati-hati. Ya kan? Jadi perasaan dalam kebinasaan yang membuat kita binasa, jangan sampai kita mati. Kita harus tahu, oh ini tidak boleh sebab aku akan binasa. Oh ini boleh karena ini yang dianjurkan Tuhan. Jadi perasaan kita menjaga diri kita
tetap di dalam kebenaran, tetap di dalam jalan Tuhan Yesus Kristus yang adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Haleluya. Puji Tuhan. Kita lanjut Bapak Ibu, yang kelima. Yang kelima, perasaan sebagai bertanda kesetiaan. Perasaan sebagai bertanda kesetiaan. Ibrani 4 ayat 14 sampai 16. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Haleluya Bapak Ibu. Perasaan sebagai nilai bertanda kesetiaan. Saudara, jangan kita berpikir tatkala kita menderita, Tuhan tidak turut menderita. Imam besar kita turut menderita seperasaan dengan kita dalam penderitaan kita. Makanya dia adalah yang menolong kita. Makanya dia adalah yang melindungi kita. Pencobaan-pencobaan yang datang tidak melebihi kekuatanmu. Jadi saudaraku, kalau kita berpikir bahwa tatkala kita menderita, Tuhan sudah meninggalkan kita, itu perasaan tumpul. Perasaan mati terhadap nilai-nilai Tuhan. Ini salah saudaraku. Jadi tatkala kita menderita, Tuhan turut menderita. Saulus pernah didatangi Tuhan Bapak Ibu pada saat dia ingin membunuh umat Tuhan waktu mau ke Damsyik. Dia terkena sinar kemuliaan Tuhan, dia jatuh dari kudanya dan ada suara yang dia dengar, "Saulus, Saulus, kenapa kau aniaya aku?" Di situ Saulus kebingungan dan bertanya, "Siapakah engkau Tuhan?" "Akulah Yesus yang kau aniaya." Paulus mengerti Bapak Ibu, tatkala dia menganiaya umat Tuhan sama dengan dia menganiaya Tuhannya. Disitulah dia bertobat, dia paham bahwa Allah Israel adalah Allah Immanuel di dalam Yesus Kristus. Jadi Allah kita turut sependeritaan dengan kita. Itu imam besar kita. Jadi di sini kita harus setia dalam hal tersebut Bapak Ibu. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. "Ketahuilah aku menyertai engkau sampai akhir zaman." Itu firman Tuhan Bapak Ibu. Jadi jangan sampai kita murtad. Jangan sampai kita mati rasa tentang kesetiaan. Setialah sampai mati. Tuhan mengerti akan nilai-nilai penderitaanmu. Tuhan tahu akan nilai penderitaanmu. Tuhan peduli akan nilai penderitaanmu. Rambut di kepalamu semua terhitung jumlahnya. Sehelai pun putus tidak mungkin terjadi tanpa seizin Tuhan. Ada amin? Haleluya. Bapak Ibu, betapa setianya kita punya imam besar, yaitu di dalam Yesus Kristus, sehingga kita juga turut dipermuliakan pada akhirnya di dalam Yesus Kristus. Jadi perasaan ini sebagai bertanda kesetiaan. Banyak umat Tuhan perasaannya sudah tidak setia lagi. Dia pikir bahwa Tuhan tidak setia. Salah besar Bapak Ibu. Salah besar, Tuhan tidak setia. Tuhan itu sangat setia. Dan aku sekali-kali tidak pernah akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Ingat baik, Allah kita adalah Allah yang setia sepanjang masa, seumur hidup kita dan selama-lamanya. Glory. Ada amin? Katakan amin Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir, yang keenam. Sebagai bertanda kepantasan. Perasaan sebagai bertanda kepantasan. Roma 6 ayat 18 sampai 22. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semua itu ialah kematian. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya Bapak Ibu, puji Tuhan. Perasaan sebagai bertanda kepantasan. Saudara, kita harus bisa memantaskan diri kita.
Pantaskah engkau sebagai anak Tuhan melakukan dosa? Tidak pantas. Perasaanmu harus ada di situ. Pantaskah engkau sebagai orang Kristen melakukan nilai kenajisan? Tidak pantas. Tetapi banyak orang Kristen perasaan kepantasan itu sudah mati. Jadi mereka berpikir pantas-pantas saja. Saya bikin dosa karena saya masih manusia biasa. Karena saya masih hidup dalam kedagingan. Saudara, itu ucapan yang tidak pantas. Itu pikiran yang tidak pantas. Mulai saat ini setiap gerak-gerik kita harus punya rasa kepantasan. Apalagi namamu itu berlabel nama-nama Alkitab. Misalnya Paulus, Lukas, Markus, Maria, Elizabeth, dan lain-lain. Jika nama-nama tersebut melekat di dalam namamu sebagai nama baptisan atau nama permanen, dan kemudian engkau melakukan hal-hal yang tidak pantas, dan engkau tidak dalam kondisi di situ perasaanmu tidak hidup alias mati rasa, hati-hati Bapak Ibu dalam hal ini. Ada pertanggungan jawab. Jangan kau sebut nama Tuhan dengan sia-sia. Pantaskah kita berbuat dosa sebagai warga sorga? Tidak pantas Bapak Ibu. Jadi kepantasan ini jangan kita matikan dalam hidup kita. Apalagi bicara kepantasan dalam kebenaran. Kepantasan di dalam nilai kekudusan. Kepantasan di dalam nilai ketuhanan. Keimanan kita kepada Yesus Kristus. Lakukanlah nilai-nilai yang pantas. Ya kan, berpakaian juga pantas. Kalau ke gereja berpakaian yang sopan, jangan yang tidak pantas. Ya kan, saudaraku. Jadi nilai perasaan pantas ini sangat penting dalam nilai kita berkorelasi dengan iman, berkorelasi dengan kehendak Tuhan, berkorelasi dengan keinginan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Mulai saat ini jangan melakukan nilai-nilai yang tidak pantas, Bapak Ibu, supaya nilai kepantasanmu itu tetap hidup. Iya kan, kita harus bisa membawa diri dengan baik sebagai umat Tuhan. Ada tanggung jawab. Apalagi kita ingin untuk memenangkan banyak jiwa-jiwa. Bagaimana jika jiwa-jiwa yang kita ingin menangkan melihat kita, perbuatan kita banyak yang tidak pantas. Ya kan, menurut etika, menurut kesopanan dan segala macam. Jangan mimpi untuk mereka bertobat. Jangan mimpi untuk mereka kita menangkan. Sedangkan diri kita sendiri saja sudah mati rasa dalam kepantasan. Sehingga kita, saudaraku, gagal memenangkan jiwa-jiwa. Kegagalan kita dalam memenangkan jiwa-jiwa. Ada tuntutan jiwa orang tersebut terhadap diri kita. Karena kitalah yang sebenarnya menyesatkan mereka. Jangan jadi penyesat Bapak Ibu. Mulai saat ini lakukanlah nilai yang pantas. Dalam segala hal. Pantas dalam hal berbicara. Pantas dalam hal berpakaian. Pantas dalam hal berpikiran. Pantas dalam hal berkelakuan dan bertindak. Kalau di luar kepantasan tersebut yang Tuhan kehendaki, kita mempermalukan Tuhan, bukan mempermuliakan Tuhan. Saya percaya firman Tuhan ini tidak pernah kembali dengan sia-sia. Puji Tuhan. Dan firman Tuhan ini selalu menuntun kita dalam kebenaran-kebenaran yang Tuhan punya, dan untuk boleh kita setia di dalamnya. Saya berdoa, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur jikalau kami hari ini mendapat hikmat-Mu, mendapat kebenaran dari firman-Mu yang adalah satu nilai yang luar biasa. Sebagai manusia, kami tidak boleh mati rasa di dalam beberapa hal, untuk boleh kami tetap setia, dinyatakan sebagai orang yang beriman kepada Yesus Tuhan, dan Yesus sebagai Tuhan yang kami sembah. Berkati dimanapun jemaat-Mu berada ya Tuhan, berkatilah mereka, dan berikan mereka pengertian yang benar, pengertian yang indah di dalam Yesus Kristus dengan hikmat surgawi, dengan hikmat Roh Kudus. Di dalam nama Yesus aku sudah berdoa dan puji syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, di dalam cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudusnya yang selalu menyertai kita. Mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua menjemput kita dalam kemuliaan, dan kita pun layak menerima kemuliaan Tuhan dari kekal sampai kekal. Haleluya.